di mana seorang loving magician bisa menciptakan rangkaian kebetulan yang bahkan tidak berkaitan, baik itu secara sadar maupun tidak. Hai semua, Mr. E di sini. Kalau Superman adalah simbol harapan, yang satu ini simbol kelicikan. Kali ini gua mau bahas siapa itu John Constantine dan sekuat apa dia. So everyone, inilah dia nonton trivia. Mari kita mulai dengan backstory-nya. Dari kecil, John Constantine ini sebenarnya sudah bermasalah karena saat masih dalam kandungan, iri melihat betapa indahnya saudara kembarnya. John akhirnya membunuh saudaranya sendiri. Ibunya tewas ketika melahirkan John, dan meski ayahnya sadar kalau itu salahnya sendiri karena sebelumnya memaksa istrinya untuk aborsi, tapi dia melampiaskan itu semua ke John. Karena itu, John punya masa kecil yang buruk. Dia diurus oleh kakak perempuannya Cheryl, dan ketika menemukan kalau nenek moyangnya adalah penyihir, John mulai mempelajari sihir, di mana salah satu sihir pertama yang dia lakukan adalah menyegel sisi polosnya, mengira kalau itu akan melindunginya. John yang tertarik pada sihir mulai semakin dalam mempelajarinya, apalagi karena kepribadiannya yang pemberani. John tidak ragu-ragu mencoba sihir apapun, dan ketika ayahnya membakar koleksi buku sihirnya setelah John dikeluarkan dari sekolah pasca melakukan pemanggilan iblis, John akhirnya mengutuk ayahnya sendiri, menghubungkan life force ayahnya ke bangkai kucing yang membuat keadaan ayahnya semakin parah ketika bangkai itu semakin membusuk. Setelah ayahnya tewas karena kutukan itu, John yang sebenarnya menyesal memutuskan pergi ke London dan memulai hidup barunya di sana. Disinilah John bertemu dengan sahabatnya Chase Chandler, dan karena dia juga mulai tertarik pada punk rock, John juga membentuk bandnya sendiri yang dia beri nama Mucous Membrane. Kemampuan sihir John juga perlahan-lahan meningkat, dan di momen ini John juga bertemu dengan Neng Zatanna, bahkan merebutnya dari Nick Necro yang membuat mereka berdua sempat ribut. Setelahnya John dan bandnya berniat tampil di Casanova Club, tapi mereka malah menemukan tragedi tragis di mana Astra Lodge, anak perempuan dari Alex Lodge pemilik klub, disiksa oleh ayah dan teman-temannya, dan karena trauma berat, Astra tidak sengaja memanggil iblis Norfolthing yang akhirnya membantai mereka. Melihat Astra kerasukan dan sang iblis masih di sana, John dengan gegabah melakukan ritual untuk memanggil iblis lainnya agar melawan Norfolthing. Tapi karena John salah menempatkan simbol pada sihirnya, dia malah memanggil iblis Nergal yang tidak bisa dia kendalikan. Tapi meski begitu, Nergal tetap membunuh Norfolthing, walau pada akhirnya Astra menjadi bayaran atas pemanggilannya itu. Nergal akhirnya mengambil Astra, bahkan membiarkan John sendiri yang mengantar Astra ke neraka, dan kejadian ini akhirnya disebut sebagai Newcastle Incident, di mana ini membuat John sangat trauma sampai masuk ke dalam rumah sakit jiwa. John dirawat selama 2 tahun di sana, sampai akhirnya Harry Cooper, bos mafia Cooper family yang tahu John ini dukun, menariknya keluar dari rumah sakit, memaksanya menyembuhkan anaknya yang sakit, padahal sebenarnya anaknya itu tewas karena kecelakaan. John yang tidak tahu caranya pun dipukuli habis-habisan, keluarga kakaknya diancam akan dibunuh, dan karena tidak punya pilihan, John diam-diam memanggil iblis, menyegelnya di tubuh Ronnie Cooper, yang membuat Harry senang karena melihat anaknya bangkit lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, segel di tubuh Ronnie perlahan-lahan melemah, yang membuat sang iblis bertindak bebas dan menjadi masalah besar untuk John nanti karena dia melahirkan Antichrist. Petualangan John pun dimulai dari sini. Dia mulai terkenal di kalangan iblis maupun penyihir karena John seringkali melakukan hal gila demi keuntungannya, seperti saat dia membuat Gabriel, sang Archangel, diusir dari surga dan mengambil jantungnya untuk melindunginya dari First of the Fallen.
Di momen ini, John juga bertemu bahkan berteman baik dengan Swamp Thing. Dia juga sempat mengumpulkan Newcastle crew-nya lagi untuk melawan kultus Brujeria, yaitu kultus yang bertujuan menghancurkan surga. Tapi naasnya, mereka semua dibunuh oleh Infuce, yaitu iblis yang dipanggil Brujeria. Dan meski kultus ini berhasil dikalahkan, tapi mereka berhasil memanggil The Great Darkness yang membuat John harus mengumpulkan penyihir-penyihir hebat yang salah satunya adalah Zatanna dan Zatara. Dan di momen inilah Zatara tewas untuk melindungi Zatanna. John ini juga merupakan perokok berat, di mana ini menjadi petaka untuknya karena John pada akhirnya terkena kanker paru-paru. Tapi karena dia adalah John Constantine, hal yang dia lakukan adalah menjual jiwanya ke 3 petinggi neraka, membuat mereka bertiga berebutan jiwanya, dan pada akhirnya mereka terpaksa menyembuhkan John agar jiwanya tidak bisa diklaim siapapun. Kalau lu mau tahu ceritanya, bisa cek video yang ini. Sekarang mari kita masuk ke seberapa kuat John Constantine. Meski dianggap orang biasa, sebenarnya John ini punya privilege yang gak ngotak karena John adalah keturunan dari The Loving Magician yang terkenal suka membohongi dewa-dewa. Loving Magician ini mempunyai kemampuan untuk memanipulasi synchronicity wave, yaitu memanipulasi kebetulan atau keberuntungan, di mana seorang Loving Magician bisa menciptakan rangkaian kebetulan yang bahkan tidak berkaitan, baik itu secara sadar maupun tidak. Seperti saat John sedang mencari taksi, yang datang malah taksi Chas Chandler temannya. Dia juga tidak sengaja berteleport ke Vauxhall Bridge yang akhirnya menyelamatkan Chas dari Nergal. Bahkan, John sepertinya juga menggunakan ini untuk menang saat main poker melawan Father Time dan Dr. Occult yang membuat dia mendapatkan House of Mystery. Meski mempunyai kekuatan fisik setara manusia normal, tapi John juga nggak bisa dibilang sepenuhnya manusia normal karena darahnya bercampur darah iblis setelah dia membuat kesepakatan dengan Nergal. Darah iblis ini membuat luka-luka John sembuh seketika, membuatnya berumur panjang. Darahnya tidak disukai vampir, tapi dia juga nggak bisa masuk ke gereja karena darahnya akan mendidih. Sihir milik John juga bisa dikatakan ada di ukuran rata-rata, enggak sekuat Zatanna atau Dr. Fate, tapi berkat pengetahuannya terhadap okultisme yang luas, John bisa menggunakan berbagai macam sihir, seperti sihir pemanggilan ketika dia memanggil Nergal, kutukan ketika dia mengutuk ayahnya, rukiah dan reverse rukiah ketika dia mengeluarkan Dewi Kali dari tubuh seseorang, atau ketika dia memasukkan iblis ke badan Roni, Magic Circle ketika melawan iblis Chelsea Smiler, Necromancy ketika membangkitkan roh-roh untuk menyerang pembunuhnya, sampai berpindah-pindah antar dimensi ketika Nergal mengejarnya. Dan kalaupun dia terlihat bisa mengeluarkan sihir yang powerful, tapi pada akhirnya John harus membayar sihir-sihir itu. Keberanian John juga patut diacungi jempol. Dia nggak takut menghina Trigon, bahkan menggunakan apinya untuk menyalakan rokok. Dia nggak takut berdialog, bahkan memaki-maki The Presence atau Tuhannya DC. Tapi yang paling OP dari John tentu saja otaknya, karena kombinasi dari kejeniusan John, keberaniannya dan kurangnya moral di diri John membuat John menjadi simbol kelicikan di DC, di mana dia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya, seperti mempertaruhkan 8 juta jiwa orang London untuk mengalahkan iblis Nibas, membohongi Satan atau First of the Fallen agar meminum air suci dan temannya selamat, menggunakan sahabatnya sendiri Gary Lester untuk menyegel iblis Nemot, menipu dan meyakinkan Dr. Fate atau Nabu kalau dia sudah mati, yang membuatnya benar-benar mati, menipu ketiga iblis tertinggi neraka, memanfaatkan Batman untuk kepentingannya sendiri, dan yang paling parah adalah ketika dia membohongi Chas Chandler, sahabat terdekatnya, untuk menjadi umpan dari para iblis. Dan itulah semua trivia dari karakter John Constantine. Kalau mau nambahin, koreksi atau saran bisa komen. Saya Mr. A, bye-bye.